Ketemu lagi dengan saya, Danu Hernawan, founder Gold Miner Community, di acara rutin kita di live streaming Ruang Emas Gold Miner Community. Kemudian kalau kita bicara dengan outlook-nya teman-teman semuanya, ini adalah materi outlook yang sudah kita sampaikan setiap harinya, dan ini kemarin ya teman-teman kalau hadir live-nya kemarin, ini adalah outlook yang kita sampaikan di hari Senin kemarin. Kita akan lakukan modifikasi. Jadi teman-teman yang datangnya sudah dari awal nih, Anda bisa melihat bagaimana kita melakukan modifikasi sinyal, modifikasi outlook ya. Kalau kita lihat swing dari 3309 ini sempat naik, kemudian ada swing low, kemudian swing high, pernah tembus sampai angka 3402 kemarin ya. Dan tadi siang sempat turun lagi ke 3383, sekarang dia lagi menguji 3400-an lagi. Di sini harus kita modifikasi teman-teman. Kita harus modifikasi channelnya, kita tarik yang sisi atasnya ya. Sisi atasnya kita tarik, kita akan menghubungkan sisi atasnya ke high yang kemarin ya, sempat ke angka 3402 ini. Jadi kita akan tarik untuk low-nya tetap karena area support-nya tetap ya, low ketemu dengan higher low, ketemu higher low tetap, artinya support-nya tetap, tapi resistennya sudah berubah karena 3402 ini sudah menjebol area resisten yang kemarin sudah kita petakan di angka sekitar 3386. Ternyata 3386 jebol, market sampai ke angka 3402, maka hari ini harus kita modifikasi. Jadi teman-teman kalau yang selalu menggunakan trendline, menggunakan channel, nah Anda harus melakukan modifikasi ya. Seperti itu teman-teman. Switching itu berarti hedging martingale, buy sell-nya di tempat yang sama. Yes, di tempat yang sama. Jadi kalau kita ngomong itu adalah seperti ini. Nah, misal buy-nya tadi di angka 3403. Sell-nya di angka 3400 berarti. Nah, ini ada jarak antara sell dan buy-nya. Nah, jadi pokoknya di 3403 nge-buy, di 3400 nge-sell, tinggal marketnya naik kemana? Apakah naik ke 3406 atau marketnya akan turun ke angka 3394 misal. Nah, kayak gitu. Karena minimal targetnya adalah 2 kalinya jarak ini. Ya, jadi kalau jaraknya ini 3, ya minimal ini tambah 6 katakanlah. Nah, berarti 3409 katakanlah. Nah, tambah 6 atau 3400 dikurangi 6. Nah, jadi kita tinggal tunggu marketnya itu trending naik sampai ke 3409 atau trading turun atau nggak jadi naik, malah turun ke 3394. Itu tradingnya Gold Miner Community itu tuh. Alasan kenapa kami pakainya switching, alasan kenapa kami tradingnya pakai metode switching. Nih, pakai metode switching, FST itu switching. Ya, alasannya adalah kami itu sangat mempercayai karena kami menggunakan analisa teknikal, di mana analisa teknikal ini fokusnya adalah data. Fokusnya tentang resisten, support, dan trend market. Dan kami sangat percaya history repeat itself ya, sesuai dengan kalau di sini ya materi dari yang namanya trend market, yang namanya trend itu selalu punya awal, selalu punya akhir, dan trend market itu selalu punya fasenya. Fase dari tren, Anda bisa lihat ya, contoh aja kita bicara di masa sebelumnya. Fase dari sebuah tren itu selalu dimulai dengan sebuah pola sideways kah, sebuah pola kutuk-kutuk lah, atau apapun sebutan Anda. Sebuah fase ini disebut dengan fase akumulasi. Banyak orang ngomong fase ini adalah fase negosiasi. Apapun sebutan Anda, boleh nggak Anda setuju dengan saya kalau di fase ini buyer sama seller itu lagi berantem. Bull and bear lagi berantem. Fase akumulasi, fase negosiasi, fase sideways. Anda boleh setuju dengan saya? Ketika jebol salah satu resisten jebol atau support jebol dan marketnya mulai menunjukkan keadaan pemenangnya, misal pemenangnya si bull, marketnya mulai naik. Apa yang terjadi di fase ini disebut dengan fase-fase orang FOMO. Mungkin di sebagian besar penonton saya ini ada yang FOMO. Contohnya FOMO Bitcoin, FOMO Gold, FOMO apapun, FOMO kripto. Wih, naik, 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 ketinggalan. Daripada ketinggalan harga, yuk buy, yuk. Wih, ini marketnya naik nih, buy, buy, buy. Ikut-ikutan ngebuy. Ya, marketnya naik, akhirnya ikut-ikutan ngebuy. Ikut-ikutan, ikut-ikut ngebuy. FOMO. Fase FOMO ini disebut dengan fase partisipasi publik. Publik ikut-ikutan berpartisipasi setelah negosiasinya pemenang salah satunya ketahuan. Apakah bull yang menang atau bear yang menang, ternyata bull menang, resisten jebol, FOMO orang-orang.
ikut-ikutan nge-buy, ikut-ikutan nge-buy, ikut-ikutan nge-buy. Alhasil marketnya naik, 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 naik. Kenapa kok naik? Karena orang yang nge-buy lebih banyak daripada orang yang nge-sell. Prinsip ekonomi, demand lebih besar daripada supply, market naik. See? Boleh Anda setuju dengan saya? Sekali lagi. Nah, lalu Pak, kenapa setelah market naik kok ada market turun? Ada fase yang orang bilangnya itu fase koreksi. Kenapa Pak? Market itu nggak akan naik selamanya, pasti akan ada turunnya. Market turun juga gitu, nggak akan turun selamanya, pasti akan ada naiknya. Orang sebut koreksi, rebound, pullback, apapun bahasamu, brother-brotherku. Yang kami sebut ini adalah fase taking profit atau fase distribusi. Di mana fase distribusi ini mulailah demand yang lebih besar dari supply sudah mulai, pembelinya sudah mulai nggak ada. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah profit di bawah itu pengen taking profit, sama kayak saya tadi. Yang udah nge-buy gold di bawah sudah profit $5.000, saya mau close. Saya mau taking profit saya. Artinya apa? Sudah banyak orang yang buy itu sudah keluar dari pasar. Sudah banyak yang berubah dari buy menjadi sell. Sudah banyak demand yang sudah berubah menjadi supply. Karena yang tadinya punya, sekarang dia mau jual. Ketika demand-nya semakin mengecil, bahkan akhirnya kalah dengan supply-nya, lebih banyak orang yang ingin menjual ketimbang orang yang ingin membeli. Alhasil apa? Prinsip ekonomi. Ketika demand lebih kecil dari supply atau supply lebih besar daripada demand, maka secara prinsip ekonomi harganya akan turun. Itulah disebut dengan fase distribusi atau fase taking profit. Kenapa kok disebut dengan fase taking profit? Nah, karena orang yang sudah profit-profit di awal, dia jual, dia take profit. Kemudian kita cek lagi teman-teman semuanya yang ngirim di testimoni ya, yang atas-atas tadi udah kita baca. Sekarang kita lanjutkan ya, ini dari Pak Romeo dapat $51, alhamdulillah. Dua kali round ya, ini round 1 sinyal 3396, ini round yang kedua 3401. Buy, switching sell, switching buy, kemudian market clear profit. Ini agregat profit, ini TP. Agregat profit hari ini $51, alhamdulillah. Tap api dulu. Pokoknya kalau teman-teman pada profit ya saya semakin semangat. Tenang aja ya, tenang aja. Saya juga tadi kan sudah ngintipin profit saya berapa tadi. Jadi kalau teman-teman pada profit gini ya saya ikut seneng. Dari Pak Harlan nih, ikut live, nonton live sambil trading. Nih, sinyal 3402 TP ya. Dari Pak Aryawan, sinyal buy. Oh ini yang tadi ya, tambahan lagi ya, 3408 ya. Oke, total agregatnya profit $45 hari ini, alhamdulillah. Tinggal dikali 16.200 saja teman-teman. Kalau kepo, ini profit berapa? Tinggal dikali aja 16.200. Ya berarti profitnya kalau yang $10 berarti 160 ribuan dan sebagainya. Kalau $5 gini ya berarti kali aja ke 16.000. Kalau yang profitnya berapa tadi? $45 ya tinggal kali 16.000. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sehat-sehat selalu semuanya. Terima kasih.